Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Atau kama qala aidan fi ayatil ukhra, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin, para alimul ulama, para guru, para asatidz wal asatidzah yang sama kita hormati, sahibul bait, paman saya, paman ya, benar. Paman. Iya, udah. Iya. Bapak Rusli, mudah-mudahan Allah sehatkan badan beliau, Allah panjangkan umur beliau, Allah murahkan mencari rezekinya yang halal, yang berkah, yang banyak buat keluarganya, amin ya rabbal al-mukarram wal muhtaram. Yang sama kita hormati Al-Ustadz Rahmani Az-Zuhdi. Udah haji ya? Udah haji kemarin. Haji Ustadz Rahmani Az-Zuhdi, ayah saya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badan beliau, Allah mudahkan mencari rezekinya yang halal, yang berkah, yang banyak, dan anaknya dijadikan anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada orang tua, nusa dan bangsa, amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin, yang sama kita hormati Bapak RT kita semua, Bapak Wawan Edward, mudah-mudahan Allah selalu sehatkan beliau, Allah panjangkan umur beliau, Allah kuatkan iman beliau dalam membimbing warga kita di sini, amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati nenek saya di dalam, doain biar sehat, nenek saya lagi sakit ya, doain. Satu, saya pengen minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, saya selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau cabut nyawa dulu nenekku sebelum nenekku melihat aku sukses, bisa memberikan kesuksesan kepada nenekku. Selalu aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan semua doanya kita dikabulkan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Dan para segenap bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah Hadroh Majlis Zikir Jauhus Surur yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim saya kepada antum dan beliau sekalian. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, mohon maaf ini saya berdiri di sini kiranya kurang pantas gitu ya kalau ceramahin. Kalau ngomongin bab fikih kadang-kadang udah jagoan bapak-bapak fikihnya. Kalau udah ngomongin kitab taklim tentang akhlaknya baikan bapak-bapak. Kalau ngomongin politik saya belum ngerti. Jadi apa yang mau dibahas ini ya? Jadi sekiranya segini aja kali ilmunya yang saya sampaikan. Yang pertama yaitu adalah belum kelar Bu, belum. Ini maksudnya begitu kan, saya kagak punya ilmu banyak gitu ya. Fikih nggak bisa, taklim nggak bisa. Kalau emang mau ngajarin juga kan tuaan bapak-bapak gitu ilmunya ya Bang ya. Iya begitu. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, tadi kita sudah membaca daripada susunan acara, dari mulai membaca tahlil, ratib, Yasin dulu ya, Yasin, ratib, dan kisah maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan nih yang tadi kita baca dari awal sampai akhir, sampai kisah maulid, mudah-mudahan Allah ganti dengan pahala yang banyak. Allah angkat dosa-dosa kita, Allah mudahkan kita nanti ketika pulang dari sini, dosa-dosa kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak rugi nih selama kita mengerjakan namanya tadi maulid, kita nggak bakal rugi.
Walaupun kita capek, kadang-kadang ada yang capek, pegel, bersilah mulu. Tuh kata guru saya, kalau orang yang dalam majlis ilmu duduk pegel, itu katanya dosanya lagi dicambut itu. Kalau yang pegelnya banyak itu dosanya katanya banyak gitu. Ya saya mah nggak tahu gitu ya. Makanya jangan pada encok. Apalagi yang udah tua asam urat ya Allah. Mudah-mudahan doain ya biar sehat. Jadi kuncinya adalah ketika kita maulid itu nggak ada salahnya. Ketika kita maulid itu, di dalam maulid itu isinya kebaikan semua. Dari mulai kita baca tahlil, yasin, ratib, kisah maulid tuh ibadah semua. Jadi salah ketika orang mengatakan bahwasanya maulid itu bid'ah. Ada yang mengatakan katanya maulid itu bid'ah, maulid itu terlalu berlebihan untuk mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nggak tahu itu isinya maulid apa. Kadang-kadang ada yang bilang lagi baca tahlil katanya bid'ah. Dia kurang ngaji itu kayaknya itu. Saya mohon maaf aja gitu. Sedangkan maulid itu adalah memperingati dan membentuk rasa cinta kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membentuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kita malu sebagai umat muslim, sebagai umat Islam kalau kita tidak merayakan daripada maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi aja cinta banget sama umatnya. Masa kita sebagai umatnya tidak bisa memberikan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad? Contoh apa saking cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya? Dulu Nabi Muhammad sebelum dicabut nyawanya, Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku meminta doa kepadamu sebelum engkau mencabut nyawaku. Maka ketika hari akhir nanti jangan engkau masukkan umat-umat lain ke surga terlebih dahulu kecuali umat-umatku ya Allah." Tuh saking cintanya Nabi Muhammad sama kita. Sallu ala Muhammad. Nabi Muhammad memperjuangkan agamanya. Nabi Muhammad memperjuangkan Islam. Nabi Muhammad memperjuangkan agama Allah untuk kita semua. Jadi kita malu kalau kita nggak ngadain yang namanya maulid. Sedangkan Nabi Muhammad sudah memberikan semua untuk kita. Bayangin kalau Nabi Muhammad dulu amal orang-orang kafir kalah. Bayangin, dah kagak ada umat muslim, kagak ada umat Islam. Tapi karena izin Allah bahwasanya sebaik-baiknya agama adalah Islam, maka Allah di situ memberikan bantuan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah cara untuk kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad, adalah salah satunya mengerjakan yaitu namanya maulid. Maulid kita dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Terus apalagi kalau kita cara mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad? Bersolawat, mengerjakan sunnah-sunnahnya. Kita ngerjain sunnah-sunnah Nabi yang udah diajarkan Nabi. Kalau kita waktunya tahajud itu sunnah Nabi. Puasa Senin Kamis itu sunnah Nabi. Insya Allah kalau kita mengerjakan sunnah-sunnah Nabi, kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, tetapi jangan kita hanya mencari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Yang harus kita cari juga ridha Allah dan rahmat Allah. Kadang-kadang banyak orang yang cari syafaat doang tapi nyari rahmat amri kagak. Contohnya bagaimana? Nih, bocah-bocah hadroh, saya mau nyantain bocah hadroh ibadah nih kita maulid apa giroh nih maulid nih. Main hadroh gitu ya. Maulid paling depan, baca maulid. Lah salat mah kagak. Makanya naudzubillah min dzalik, jangan jadi seorang seperti itu. Syafaatnya dapat nih, maulid dapat.
Giliran sholat kagak mau. Bagaimana dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Lah kadang-kadang subuhnya lewat, betul? Juhur jam 5. Kalau asar udah isya, masya Allah. Naudzubillah min. Makanya rubah diri kita untuk menjadi seorang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana caranya kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Ada seorang ulama besar bernama Syekh Ahmad Al-Hashimi. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man hafaza lisanahu wa arafa zamanahu wastaqamat tariqatahu. Kata Nabi, kalau engkau ingin mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, syaratnya ada 3. Yang pertama, man hafaza lisanahu. Tong, dengerin tong. Man hafaza lisanahu. Harus menjaga yang namanya lisan. Tahu lisan? Lisan itu yang mobil putih. Lisan. Lisan. Yang itu yang di kuburan depan. Ya, itu pokoknya. Nah, jadi cara ingin mendapatkan syafaat dari ingin mendapatkan rahmat dari Allah, salah satunya adalah harus menjaga lisan. Kadang-kadang lisan kita suka nggak dijaga, sering ngatain orang, sering ngejelek-jelekin orang, sering ngomongin orang. Yang hitam dikata hitam, yang putih dikata putih, bule, serba salah, hitam bule. Maka jangan ngatain orang. Apa be dikatain pokoknya hidung tai lalat dikit, di hidung dikatain tompel. Terus dikatain lagi jalannya sorangan, dikatain beler. Kadang-kadang mulut kita masya Allah sering mengeluarkan ucapan-ucapan tidak baik kepada teman-teman kita. Betul? Bagaimana kita ini mendapat rahmat dari Allah sedangkan mulut kita masih berkata jelek, berkata kotor, sering ngejelekin orang? Apalagi ini tetangga kita nih, kayak ibu-ibu misalkan, tetangganya beli motor, habis tuh diomongin sama ibu-ibu. Itu ditumben beli motor padahal ngontrak itu. Duit dari mana itu ya? Maling kali, nyolong kali. Tuh kadang-kadang ya ibu-ibu suka ngomong gitu. Mohon maaf, ini mah kita bukan ngatain ibu-ibu, orang sono, itu mah orang Bogor kali ya. Itu mah orang sini emang gak ada gitu. Nah, kadang-kadang di mulut kita sering melontarkan ucapan-ucapan yang tidak baik, yang tidak dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita lebih baik diam daripada lebih baik diam daripada berbicara yang tidak bermanfaat. Tuh, jadi kita lebih baik diam dah daripada ngomong gak bermanfaat. Banyak gak orang begitu ngomong gak bermanfaat? Banyak. Itu Abu Janda tuh ngomong aja ngomong, kagak ada manfaatnya. Yang ada ngata-ngatain ulama ya. Terus apalagi tuh banyak dah orang-orang yang ngomong yang gak bermanfaat, ngata-ngatain orang doang. Itu orang-orang yang begitu gak bakal dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya rubah diri kita untuk menjadi lebih baik. Yang penting ucapan kita selalu baik, selalu nasihat. Yang tua nasihatin yang muda nasihatin yang kecil lagi, yang kecil biar sopan sama yang muda biar sopan lagi sama yang tua biar sopan lagi sama yang muda biar sopan lagi sama yang kecil biar sopan sama yang tua. Wadah, begitu aja dah siklusnya. Jadi sesama manusia kita harus sopan. Lanjut.